Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Bahari, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, angkatan 2023. Dengan NIM 23011255511. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan soal-soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya pada mata kuliah administrasi pemerintahan daerah. Langsung saja saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu dengan mengapa pentingnya mempelajari administrasi pemerintahan daerah. Dengan ini, karena mempelajari administrasi pemerintahan daerah sangat penting karena membantu memahami bagaimana sistem pemerintahan di tingkat daerah dijalankan, termasuk struktur organisasi dan wewenangnya. Dengan ini, administrasi pemerintahan daerah tentunya adanya pelayanan publik, di mana kita pelayanan publik ini mempelajari administrasi daerah, kita dapat memahami bagaimana pelayanan publik direncanakan dan dilaksanakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang selanjutnya, desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, ini penting untuk memahami peran pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang peraturan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, untuk yang kedua, soal yang kedua, salah satu hal yang dibahas dalam pelayanan pemerintahan daerah adalah fungsi pemerintahan daerah. Nah, tentunya di sini kita mencari keterkaitan dalam pelayanan pemerintahan daerah dengan fungsi pemerintahan daerah. Nah, di sini yang pertama adalah satu, fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan adalah memiliki fungsi utama untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tentunya pelayanan ini mencerminkan bagaimana kita berhasil dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Nah, dan yang kedua, fungsi pengaturan. Pemerintahan daerah membuat kebijakan dan regulasi untuk memastikan bahwa pelayanan yang ia berikan berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi pemberdayaan. Dengan melalui pelayanan ini, pemerintah daerah memperdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera. Misalnya, melalui pelatihan, keterampilan, dan pengembangan ekonomi lokal. Dan yang keempat, fungsi pembangunan. Tentunya pelayanan pemerintah daerah mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur publik. Nah, dengan demikian, pelayanan pemerintah daerah menjadi perwujudan dan dari fungsi pemerintah daerah dalam kebutuhan masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bersama. Dan yang soalnya yang ketiga, ketika membahas kebijakan daerah berarti mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, di sini menurut saya semua aspek memiliki peran penting. Namun, jika harus memilih aspek perencanaan adalah yang paling penting dalam kebijakan daerah. Karena yang pertama, landasan awal. Di mana landasan awal ini adalah perencanaan tahap awal yang menentukan arah kebijakan. Kebijakan yang baik dimulai dari perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan data, kebutuhan masyarakat, serta sumber daya yang tersedia. Dan yang kedua itu efektivitas dan efisiensi. Tentunya dengan perencanaan yang baik akan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan efisien serta dengan tujuan yang dicapai. Yang ketiga, adanya antisipasi kendala. Dalam perencanaan, resiko dan kendala dapat diidentifikasi lebih awal sehingga solusinya bisa dipersiapkan. Dan yang keempat
adanya sinkronisasi program. Tentunya perencanaan membantu masyarakat untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan program pemerintah pusat, karena seperti yang kita lihat kondisi daerah setempat. Namun pelaksanaan dan evaluasi juga penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan dengan baik dan memberikan hasil sesuai dengan harapan. Tanpa perencanaan yang baik, tentunya kebijakan daerah berpotensi gagal atau tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Nah, dengan video ini mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakusa, yakin, usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.